Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai 2 episode perdana daripada House of the Dragon yang merupakan series prequel dari Game of Thrones. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue akan langsung membahas mengenai film ini. Untuk episode perdana ini sendiri yang berjudul The Heist of the Dragon, gue bisa mengatakan kalau itu adalah episode perdana yang cukup kuat. Hampir sama kuatnya dengan episode perdana Game of Thrones yang berjudul Winter is Coming. Kedua episode ini adalah episode yang benar-benar membangun dasar-dasar dari konflik yang akan pecah untuk kedepannya. Terutama di bagian endingnya yang sama-sama mengguncang lah gue katakan. Sama-sama benar-benar memperlihatkan inilah konfliknya. Dan di episode perdana House of Dragon ini juga sudah diperlihatkan mengenai hal itu. Perkenalan karakter-karakternya juga diperlihatkan dengan sangat jelas, baik itu karakter utamanya maupun karakter pendukungnya. Sebenarnya alur dari House of the Dragon ini tuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan Game of Thrones, karena memang kalau kita mengetahui dan sudah membaca bukunya, materi daripada House of the Dragon ini memang lebih tipis dibandingkan dengan materi yang terdapat di Game of Thrones. Dan hal itulah mengapa gue katakan kalau sangat masuk akal jika alur di House of the Dragon ini dibuat lebih singkat dan padat apabila dibandingkan dengan di Game of Thrones. Dan kembali lagi apabila kita membandingkan dengan bukunya, urutan plot yang disajikan di House of Dragon ini tuh ada yang berbeda dengan di House of Dragon. Dan ini kembali lagi adalah sesuatu yang normal, walaupun beberapa urutan tersebut kelihatan tidak berguna atau belum berguna, tetapi ada juga urutan yang memang cukup berguna. Salah satunya misalnya adalah kematian daripada sang ratu, yaitu Aemmarin, yang disamakan dengan kehadiran daripada seorang kesatria yang nantinya akan sangat penting, yaitu Ser Criston Cole. Hal ini adalah yang menurut gue sangat penting keberadaannya dalam penyusunan kembali urutan timeline ceritanya dibandingkan dengan versi bukunya. Di episode perdana juga gue melihat ada beberapa hal yang cukup positif, yaitu mengenai desain baru Ironforge yang kali ini lebih mendekati dengan visi asli dari George R. Martin, yaitu penulis novelnya. Kemudian jika kita perhatikan juga ada kembalinya gelar The Roiner di gelar raja, yang juga gue bilang adalah hal yang sangat positif. Untuk yang belum familiar dengan dunia Game of Thrones, The Roiner adalah suku bangsa yang merupakan suku bangsa Dorne. Ini adalah sangat penting karena selain First Man dan Andal, The Roiner juga adalah suku bangsa yang begitu penting di Westeros. Ketika suku ini adalah suku yang bisa dibilang penduduk asli Westeros sebelum kedatangan House Targaryen. Sebenarnya ada lagi perubahan yang kalau kita mengacu pada buku, misalnya warna rambut Rhaenys Targaryen yang apabila di buku itu warna hitam karena ibunya adalah seorang berdarah Baratheon, tetapi kali ini diubah menjadi putih. Sebenarnya hal ini itu ada dasarnya karena di novel The Princess and the Queen rilis sebelum Fire and Blood yang dijadikan dasar untuk series ini, itu rambut Rhaenys memang dibuat berwarna silver atau putih khas Targaryen, tetapi di Fire and Blood George R. Martin merevisi hal tersebut dan membuat rambutnya menjadi hitam. Hal ini sebenarnya adalah keputusan yang 50-50, bisa jadi benar bisa jadi salah, tetapi bisa jadi hal ini akan dilihat oleh beberapa pihak sebagai hal yang inkonsistensi di dalam universe Game of Thrones yang seringkali menyebut jikalau seseorang yang berdarah Baratheon haruslah berambut hitam. Seperti yang dikatakan oleh Jon Arryn, the seed is strong. Oke, untuk melanjutannya di episode perdananya gue juga ingin membahas mengenai beberapa karakter yang cukup menarik dan akan sangat penting nantinya di series ini. Yang pertama yaitu Rhaenyra. Rhaenyra adalah putri dari Raja Viserys yang merupakan raja yang sedang bertakhta di Westeros. Awalnya ia adalah seorang putri biasa yang sedang menantikan kelahiran adiknya yang akan menjadi pewaris ayahnya. Tetapi kematian dari ibu dan adik laki-lakinya pun membuatnya harus menjadi pewaris. Walaupun hal ini akan memicu beberapa hal yang tidak disenangi oleh banyak orang, karena pada zaman itu kebanyakan orang masih menginginkan kalau pewaris itu haruslah laki-laki. Rhaenyra ini adalah leluhurnya Daenerys Targaryen dari Game of Thrones, dan ya banyaklah kemiripan di antara keduanya. Walaupun di episode perdana ini belum terlalu diperlihatkan sekali. Kalau kita
menanyakan mengenai inspirasi dari Rhaenyra ini, maka ia diinspirasikan oleh George R. Martin dari tokoh nyata, yaitu Holy Roman Empress Matilda. Sama juga seperti Daenerys yang juga terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata seperti Cleopatra, Alexander the Great, Joan of Arc, dan juga Henry Tudor. Untuk periode waktunya sendiri, periode waktu di House of Dragon ini juga mengambil dari dunia nyata, yaitu dari peristiwa The Anarchy di Inggris yang berlatar 1138 sampai 1153. Kemudian ada karakter Raja Viserys yang merupakan ayah dari Rhaenyra. Di awal kita sudah diperlihatkan kalau ia terpilih menjadi raja dibandingkan sepupunya karena ia adalah seorang laki, dan mirisnya di akhir episode kita melihat kalau ia lebih memilih Rhaenyra yang merupakan seorang perempuan dan menjadi pewaris dibandingkan Daemon yang merupakan adik kandungnya sendiri. Dan siapa itu Daemon? Seperti gue bilang, Daemon adalah adik dari Viserys, dan dia adalah karakter selanjutnya yang cukup menarik dan juga akan sangat penting bagi cerita ini. Daemon adalah adik dari Viserys yang juga merupakan paman dari Rhaenyra. Seperti diperlihatkan di sini, ia adalah karakter yang keras kepala, cukup brutal, kemudian kelihatan sangat abu-abu dan banyak menganggap kalau ia mungkin akan menjadi antagonis di sini. Seperti layaknya kebanyakan orang salah sangka dengan Jaime Lannister di awal-awal Game of Thrones. Ya, tunggu sajalah kelanjutannya bagaimana karakter Daemon ini ke depannya. Kemudian ada karakter Alicent Hightower yang di sini diperkenalkan sebagai sahabat dari Rhaenyra. Ia adalah putri bangsawan yang berasal dari House Hightower. House Hightower itu adalah house yang merupakan bawahan dari House Tyrell. Jika kalian ingat di Game of Thrones, ada Loras Tyrell dan juga ada Margaery Tyrell yang merupakan istri dari Joffrey dan Renly Baratheon. Dia juga berasal dari, dan karakter Alicent ini akan sangat penting jika kalian agak mengikuti sedikit mengenai peristiwanya. Ia nantinya akan menjadi saingan dari Rhaenyra dalam perebutan takhta ke depannya. Keempat karakter inilah yang akan banyak nantinya bersaing atau berkomunikasi satu sama lain. Kemudian dari jajaran pendukungnya sendiri itu ada karakter Corlys Velaryon yang kalian lihat ada Lord yang berkulit hitam, dan istrinya yaitu Rhaenys. Di awal kalian sudah lihat kalau sebenarnya Rhaenys lah yang diproyeksikan sebagai ratu di Seven Kingdoms, tapi akhirnya Dewan lebih memilih Viserys untuk menjadi raja karena ia laki-laki, dan hal ini juga akan menyulut dendam yang akan berlarut-larut nantinya dan akan semakin seru seiring dengan berjalannya waktu. Ini ada juga karakter dari ibunya Rhaenyra yaitu Aemma Arryn, istri dari sang raja yang diperlihatkan meninggal di episode perdana. Sebenarnya ia bukan bermarga Arryn, tetapi kenapa rambutnya silver? Hal itu adalah karena ibunya adalah seorang putri Targaryen, yaitu Daella Targaryen yang menikah dengan Lord Rick Arryn. Ia dan suaminya Viserys masihlah sama-sama cucu dari sang raja Jaehaerys yang juga merupakan raja yang sangat bijaksana dan dianggap sebagai raja terbaik dalam sejarah Targaryen. Dan karena itulah dapat dikatakan kalau ia dan suaminya ini masihlah sepupuan. Viserys dan Aemma ini itu sama-sama mencintai satu sama lain, dan ini juga akan menyulut beberapa hal nantinya. Kematian Aemma Arryn akan sama pentingnya dengan kematian Jon Arryn di Game of Thrones. Gue bilang kalau setiap Arryn meninggal, negara pasti akan rusuh karena ada masalah yang dibawa oleh mereka ke liang lahat mereka. Karakter selanjutnya yang juga cukup menarik adalah Criston Cole yang merupakan kesatria yang mengalahkan Daemon Targaryen di ajang turnamen. Criston Cole ini sebenarnya bukanlah seorang kesatria yang memiliki darah keluarga yang benar-benar tinggi seperti Hightower ataupun Targaryen, tapi kemampuannya sebagai kesatria akan membawanya ke lingkaran dalam istana, tepatnya menjadi seorang Kingsguard atau pengawal raja. Dan hal ini juga nantinya akan membawa konflik karena ia akan banyak mengetahui rahasia-rahasia istana dan juga akan menjadi orang yang begitu penting di cerita. Jadi nantikan saja bagaimana cerita Criston Cole ini. Untuk sekarang gue gak akan banyak membahas mengenai Criston Cole ini karena memang spoiler banget lah nantinya kalau gue bahasnya. Gue ingin kalian penasaran dulu lah terhadap ceritanya. Nanti aja gue bahas mengenai ini
seiring dengan berjalannya waktu gue akan membahas banyak lagi dan lagi. Di episode perdana juga ada muncul Otto Hightower, ayah dari Alicent Hightower yang merupakan Hand of the King atau Perdana Menteri lah istilahnya kalau di dunia yang sekarang. Ya ini sebenarnya berasal dari keluarga Hightower ya, yang gue bilang adalah keluarga yang sangat berkuasa di Reach, di wilayah yang sama dengan The Tyrell. Walaupun mereka bawahan Tyrell, tetapi Hightower ini memiliki kekayaan dan kekuasaan yang sama sekali nggak kalah dengan Tyrell. Bahkan mereka menganggap diri mereka itu lebih terhormat dibandingkan Tyrell karena mereka lebih tua, lebih senior, dan mereka sempat memiliki kerajaan tersendiri. Sedangkan Tyrell awalnya hanyalah kepala pelayan untuk House Gardner sebelum kedatangan Aegon Targaryen. Tetapi meskipun House Hightower ini sangat berkuasa, tetapi Otto Hightower hanyalah seorang anak kedua. Karena itulah ia gak memiliki banyak hal untuk diwariskan ke keturunannya, dan itulah yang membuat dia akhirnya harus mencari cara untuk mendapatkan akses langsung ke kekuasaan. Dan sepertinya jalannya akan terbuka karena dia akhirnya diangkat menjadi Hand of the King. Tetapi itu sama sekali belum cukup. Ketika kematian ratu, ia pun menyuruh putrinya Alicent Hightower untuk mendekati sang raja, dan di akhir cerita sepertinya Alicent berhasil menggoda sang raja dan membuat sang raja jatuh hati padanya. Dinantikan aja lah gimana nantinya ceritanya ke depannya, itulah. Kemudian yang juga karakter yang muncul di episode pertama itu adalah Lyonel Strong, yang juga merupakan anggota dari Nasihat Raja. Tepatnya ia adalah Master of Law atau Menteri Hukum. Di sini ia adalah Lord dari Harrenhal yang merupakan tempat Dewan Akbar yang terjadi di awal film. Ia adalah salah satu orang terkaya di era tersebut, karena itulah ia dengan gampangnya bisa masuk sebagai Dewan Penasihat Raja Viserys. Sebenarnya di sini kelihatan ia adalah anggota konsil yang cukup layak ya, tetapi ia nantinya akan mempunyai dua putra yang akan sangat penting di cerita. Yang pertama adalah Sir Harwin Strong yang nantinya akan dijulukin sebagai Breakbones atau dalam bahasa Indonesia itu tukang matah-matahin tulang orang. Ia seringkali disebut sebagai salah satu orang yang paling kuat di zamannya. Bahkan ada yang mengklaim kalau dialah yang paling kuat. Kemudian yang kedua, anak daripada Lord Lyonel Strong ini adalah Larys Strong atau lebih sering disebut dengan julukan Clubfoot, si kaki pengkor. Ya dia juga nggak kalah pentingnya dari abangnya, dan gua nggak mau juga banyak spoiler karena masih di awal-awal. Yang penting dia adalah karakter penting, sama pentingnya dengan abangnya atau mungkin lebih penting gitulah. Ya akan banyak nanti jokes-jokes yang kalian akan paham sendirilah nantinya mengenai keluarga Strong ini ke depannya. Mungkin di pertengahan season pertama atau di jelang-jelang akhir akan lebih banyak informasi-informasi penting mengenai keluarga Strong inilah istilahnya. Ditunggu aja pokoknya. Kayak itu dulu untuk episode perdana. Kemudian untuk episode keduanya sendiri masih sama oke-nya dengan episode pertamanya, dan kalau gue bilang itu lebih oke lagi di beberapa sisi, bahkan lebih oke lagi di beberapa sisi. Misalnya episode keduanya itu lebih banyak mengambil unsur-unsur di buku yang kemudian dikembangkan lagi dengan sangat brilian oleh penulis-penulisnya. Jika di episode pertama itu cuma dikit doang yang mengambil dari bukunya, episode keduanya tuh benar-benar kadang bulat-bulat gitu diambilin, disusun dengan rapi. Gue suka sebagai orang yang udah baca bukunya, gue suka banget dengan bagaimana mereka menyusun ceritanya itu berdasarkan buku, bagaimana mereka memanfaatkan bukunya dengan sangat baik, bagaimana mereka mempersembahkan sesuatu yang benar-benar keren lah dari bukunya. Dan masih sama kuatnya juga karakter-karakternya, belum ada karakter baru dari episode keduanya, masih sama-sama doang. Oh ya, gue lupa bahas tadi yaitu mengenai Mysaria of Lys yang merupakan selingkuhan dari Daemon. Ya, gue lupa banget sih tadi bahas mengenai misteri ini. Dia juga akan jadi karakter yang sangat penting ya untuk kedepannya, dan juga akan menjadi karakter yang kalian suka lah. Gue juga suka sama karakter ini, terutama karena aktrisnya yang juga salah satu aktris underrated favorit gue, yaitu Sonoya Mizuno, aktris berdarah Jepang tetapi keluarga negaranya Inggris kalau nggak salah. Ya, gue senang aja dia bisa main di sini, dan gue lihat deskripsi dan karakter-karakter dari Mysaria ini memang
akan cocok lah untuk dia. Dibilang karakternya villain banget nggak juga, dibilang karakternya baik gitu nggak juga. Dan scene stealer lah kalau nantinya Sonoya bisa memerankan karakter baik, dan gue yakin kalau Sonoya Mizuno akan jadi scene stealer yang sangat oke untuk kedepannya. Oke, untuk episode keduanya sendiri ya seperti gue bilang tadi, sama oke-nya episode pertamanya bahkan lebih oke. Kalau gue bisa mengatakan episode pertama gue kasih 8, episode keduanya gue kasih 8,5. Memang se-oke itu. Konfliknya belum benar-benar panas, tetapi udah lebih panas lagi dibandingkan episode pertamanya. Apalagi di bagian akhirnya ketika Daemon Targaryen dan Corlys Velaryon itu merencanakan sebuah rencana yang sangat epic ya. Kalian tunggu aja di episode 3-nya nanti. Dan kalau kalian di YouTube juga udah ada trailer soal episode 3-nya, kalian lihat aja nanti gimana eksekusi daripada rencana Corlys Velaryon dan Daemon Targaryen ini nantinya ke depannya. Ya, ditunggu aja lah untuk ke depannya bagaimana. Tapi gue yakin banget kalau rencana mereka akan benar-benar memukau kalian lah nantinya. Dua karakter ini emang karakter yang cool sih. Oh ya, untuk episode kedua juga gue juga suka dengan adegan misalnya Rhaenys dan Rhaenyra itu saling menjatuhkan. Itu adalah karakter yang keren, unik ya. Bagaimana dua orang putri itu saling menyindir satu sama lain. Yang satu mengatakannya, lu itu gak pernah jadi ratu, lu gak usah banyak bacot gitu. Yang satunya mengatakan, lu pikir karena lu sekarang itu pewaris, lu pikir lu akan jadi ratu. Ya keren lah adegan cara mereka melakukan adegan sindir-sindiran itu benar-benar unik gitu ya, brilian lah kalau gue bilang. Acting dari keduanya juga sangat oke. If Beast sebagai Rhaenys, kemudian Emilia Alcock sebagai Rhaenyra juga ya, cool. Mereka aktor-aktor yang sangat mumpuni dalam menghidupkan karakter-karakternya. Mungkin gue akan tetap menantikan, pasti akan terus menantikan episode selanjutnya dari House of the Dragon ini, karena memang gue sangat suka dengan universe-nya ini. Bukan karena apa ya, memang ya ini adalah salah satu universe yang sangat gue ikutin banget seluk-beluknya gitu. Sangat informasinya benar-benar detail banget di kepala gue, karena itulah gue akan terus mengikuti episode-episodenya. Dan mungkin gue kadang akan membahasnya per episode, kadang seperti ini gue bahas 2 episode sekaligus ya, tergantung kedepannya nantilah. Nah, pasti ini akan menjadi segmen khusus gue mengenai House of the Dragon. Ini akan jadi segmen khusus gue. Ini gak akan masuk review atau gak akan masuk mana-mana, tapi ini akan jadi segmen khusus ya. Apa ya akan gue namai, nantilah gue akan mikirin dulu untuk buat nama segmen ini apa. Mungkin breakdown House of Dragon atau apapun itu. Tapi yang pasti ini akan jadi segmen yang mungkin akan ada spoiler-spoilernya ya. Kadang hard spoiler, kadang soft spoiler. Tapi kalau untuk episode yang udah tayang gitu, gue gak akan ragu aja gitu untuk membagikan spoiler yang cukup keras. Tapi untuk yang informasinya belum ada di series episode tersebut, gue gak akan bahas banyak-banyak. Misalnya mengenai siapa yang akan meninggal ke depannya, atau siapa yang akan bunuh siapa untuk episode selanjutnya, atau apa yang terjadi di buku. Gue gak akan bahas detail banget di bahasan gue inilah. Gue hanya akan bahas apa yang udah terjadi. Misalnya ini ada di sini tuh cuma gue bahasnya itu apa yang udah terjadi di 2 episode perdana dari House of the Dragon, bukan episode-episode lainnya. Karena itulah kedepannya gue juga akan membahas sama doang juga sih, episode perdananya gini, episode 2 gini, episode 3 gini. Ya gitulah nanti untuk bahasan gue untuk kedepannya juga. Kayaknya muter-muter aja ya dari tadi. Gue akhirin deh kalau gitu. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, subscribe ke channel ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye, adios.